pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Di awal-awal kemerdekaan saya masih rasa dulu itu apapun antri, mau beli gula pun antri, mau beli rokok pun antri, semuanya antri. Ya. Tapi satu waktu kemerdekaan diproklamasikan. Tetapi yang diproklamasikan itu adalah kemerdekaan negara. Padahal sekarang kita tahu masih banyak orang-orang Indonesia sendiri yang meskipun secara negara sudah merdeka, tapi dalam kehidupan mereka jasmani aja, nggak usah dulu rohani, jasmani aja belum merdeka. Mereka masih hidup dalam kemiskinan, mereka masih hidup dalam kelaparan. Kita baca di koran-koran ada ibu yang nggak tahan karena anaknya kelaparan, ibunya bunuh diri. Ada keluarga-keluarga yang nggak tahan melihat anaknya menderita. Dia memberi minum racun pada anaknya, kemudian dia sendiri minum racun. Karena mereka belum mengalami kemerdekaan yang sesungguhnya. Di Irian sana sekarang ada satu tambang emas yang sangat besar, terkenal di dunia, Freeport. Itu, emasnya itu berkapal-kapal tuh dikapalkan keluar nih, berkapal emas. Gunung, dulu gunung, sekarang udah jadi lembah. Gunung itu karena dikorek-korek untuk ngambil emasnya. Orang yang hidup di situ sangat kaya. Traktornya, bisa sebesar gereja ini traktornya. Orang di sana sangat senang, tapi di balik dinding Freeport itu ada orang-orang asli, orang Irian yang masih tidak berpakaian. Yang untuk makan saja mesti mengkorek-korek tanah, cari umbi-umbian tanpa pakaian. Kalau sakit tidak ada pengobatan. Tetapi okelah, kalaupun mereka menderita, kalaupun mereka merasa belum merdeka secara jasmani, paling penderitaan mereka kapan? Sampai kapan? Paling-paling sampai mati, ya kan? Tetapi ada lagi penjajahan yang paling berat. Yang kalau kita dijajah bukan hanya sampai mati. Tetapi penjajahan itu kalau tidak dimerdekakan akan mengakibatkan penderitaan sampai selama-lamanya. Saudara tahu berapa lama selama-lamanya? Kalau 5 tahun sekali seekor burung mematuk tanah di Gunung Sibaya, lalu tanahnya itu dilemparkan di komplek ini. 5 tahun lagi ke sana lagi dia, patuknya lagi, jatuhkannya lagi sini. 5 tahun lagi ke sana lagi, dipatuknya tanah itu sedikit, jatuhkannya lagi di sini. Udah mati dia, anaknya yang meneruskan, patuknya lagi tanah, jatuhkannya lagi di sini. Patuknya sana 5 tahun lagi, jatuhkannya lagi di sini. Udah mati dia, anaknya lagi yang menggantikan, turun. Sudah pindah nanti Gunung Sibaya itu kemari. Selama-lamanya itu baru dimulai. Dan dalam selama-lamanya itu, orang yang belum dimerdekakan secara rohani akan ada dalam api yang tidak padam-padam,
yang ulatnya tidak mati-mati, di sanalah dia akan berada selama-lamanya. Itu sebabnya dalam Galatia pasal yang kelima ayat yang pertama dikatakan di sana, supaya kita sungguh-sungguh merdeka. Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Jadi supaya kita sungguh-sungguh merdeka. Berarti ada juga orang yang bilang merdeka tapi dia belum merdeka. Supaya sungguh-sungguh merdeka tubuh, jiwa dan rohnya, maka haruslah Kristus yang memerdekakan kita. Selama Kristus belum memerdekakan kita dari dosa-dosa kita, maka berarti kita masih berada dalam penjajahan kuasa dosa dan iblis. Itu yang dikatakan dalam Roma pasal yang ke-7. Roma pasal yang ke-7 ayat 23. Tetapi di dalam anggota-anggota tubuhku aku melihat hukum lain yang berjuang melawan hukum akal budiku. Dan membuat aku menjadi tawanan hukum dosa yang ada di dalam anggota-anggota tubuhku. Aku manusia celaka. Siapakah yang akan melepaskan aku dari tubuh maut ini? Dia berkata bahwa tubuhnya menjadi tawanan hukum dosa. Siapa yang bisa melepaskan aku, katanya? Siapa yang bisa memerdekakan aku? Untunglah di ayat 25 dia menjawab, syukur kepada Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Dialah yang bisa memerdekakan kita. Berarti orang yang belum dimerdekakan. Apa arti merdeka? Bebas. Bebas dari apa? Bebas semuanya? Merdeka tidak berarti bebas dari semuanya. Bebas dari penjajahan. Apa arti dijajah? Kita nggak mau pun harus gitu. Kayak orang di penjara. Suka orang itu di penjara, tak bakal jeda katanya. Kalau tiap kita berkunjung ke sana, enak di sini. Kalian pun usahakanlah supaya sama-sama kita di sini, gitu katanya. Enggak. Mereka enggak ingin di sana. Kemarin ada orang bilang sama saya, punya enggak kenalan pendeta di Thailand katanya, di Thailand. Apa aku bilang? Karena ada satu orang dari sini, dia pelaut kerja di kapal. Kapalnya tenggelam. Jadi kapalnya tenggelam, akhirnya dia terkatung-katung di laut, akhirnya terdampar di Muang Thai, di Thailand. Dan di sana karena nggak punya surat-surat, semua nggak ada, lalu dia dimasukkan di penjara, udah setahun. Di dalam penjara dia, nggak ada yang mengurus karena nggak ada surat-suratnya. Dia telepon, tolonglah aku katanya. Kan berarti nggak enak itu. Kalau enak kan dia bilang, jeda kena katanya kan. Tapi dia berkata, tolonglah aku karena di sana nggak enak. Begitulah dulu hidup kita dikuasai oleh dosa. Semua rencana-rencana kita penuh dengan dosa.
Keinginan-keinginan kita didorong oleh dosa. Semua tindakan-tindakan kita dipengaruhi oleh dosa. Dan dosa itu begitu kuat menguasai kita. Sampai sering kita melakukan hal-hal yang kita sendiri nggak suka lakukan. Sering kita melakukan hal-hal yang kita sendiri tidak suka lakukan. Dalam Roma pasal 7 itu ayat 18. Sebab aku tahu bahwa di dalam aku, yaitu di dalam aku sebagai manusia, tidak ada sesuatu yang baik. Sebab kehendak memang ada di dalam aku, tetapi bukan hal berbuat apa yang baik. Di kehendakku pun itu bukan berbuat baik. Dan di ayat 19 dikatakan, sebab bukan apa yang aku kehendaki, yaitu yang baik yang aku perbuat, melainkan apa yang tidak aku kehendaki, yaitu yang jahat yang aku perbuat. Aku mau yang baik, aku tahu yang baik, bukan itu yang aku perbuat. Aku nggak mau yang jahat, aku nggak mau melakukan yang jahat, tapi itu yang kulakukan. Kenapa? Karena aku sekarang dalam kekuasaan yang lain. Siapa di antara kamu yang ingin selalu jadi orang yang selalu sakit hati? Coba angkat tangan. Enggak ada. Tapi sering sakit hati? Sering. Siapa di antara saudara yang tidak ingin jadi orang ya? Siapa di antara saudara yang ingin jadi orang yang tamak? Ada, coba angkat tangan. Enggak ada. Tapi sering kita jadi orang yang tamak? Sering. Tamak akan uang lah. Tamak akan makanan lah. Pesta orang lain pun kita pula bawa kantong plastik lah. Yang ketawa ini pengalaman nih. Siapa di antara saudara suka jadi orang yang sombong? Coba angkat tangan. Enggak ada. Malah kalau orang bilang sombong kau, sakit hati kita. Padahal memang kita sombong. Siapa di sini merasa dia bukan orang sombong? Coba angkat tangan. Siapa di sini yang merasa dia bukan orang sombong? Coba angkat tangan. Kalau ada yang angkat tangan, dialah yang paling sombong. Kalau orang yang merasa dirinya enggak sombong, itulah orang sombong. Siapa di sini orang yang ingin hidupnya selalu dipengaruhi oleh kenajisan? Ada, tidak ada. Tapi pikiran kita selalu dipengaruhi oleh Victor. Pikiran kotor. Bukan apa yang baik yang aku kehendaki yang aku lakukan. Tapi justru tidak baik yang aku tidak kehendaki. Itu yang kulakukan. Kenapa? Karena kita ada dalam penjajahan dosa. Nggak enak. Itu sebabnya pahlawan-pahlawan bangsa kita berusaha dulu merebut kemerdekaan dengan segala macam cara. Mereka mengorbankan nyawanya.
Mereka mengorbankan darahnya. Mereka meninggalkan keluarganya untuk bisa merebut kemerdekaan. Kalau kita baca bagaimana pengalaman Jenderal Sudirman, dia memimpin pemberontakan melawan penjajahan, pergi ke hutan-hutan, dalam keadaan sakit dia ditandu, dalam keadaan ditandu-tandu di hutan-hutan, dia memimpin perlawanan, melawan pemberontakan, melawan penjajahan. Kenapa? Karena dia sadar dijajah itu tidak enak. Mereka mau merdeka. Orang Karo menjadi satu suku yang dikaguminya kepahlawanannya. Karena dulu waktu tentara penjajah mau datang, maka orang-orang Karo sebelum pergi mengungsi rela membakar rumahnya. Supaya semua harta bendanya tidak bisa digunakan oleh musuh. Mereka pergi mengungsi, membakar rumahnya. Mereka relakan. Kenapa? Tidak mau dijajah. Mereka ingin merdeka. Jadi ada tekad yang kuat dari pahlawan-pahlawan kita. Itu maka selalu di saat-saat menjelang 17 Agustus atau pada hari 17 Agustus selalu diadakan kunjungan ke makam pahlawan ya, untuk mengenang pengorbanan mereka. Karena akibat pengorbanan mereka lah kita sekarang bisa menikmati kemerdekaan. Kenapa mereka mau mengorbankan dirinya? Karena mereka memiliki tekad yang kuat. Sama dengan kita. Untuk ingin bisa lepas dari penjajahan dosa, kita harus bertobat. Harus memiliki tekad yang kuat untuk bertobat. Dalam Markus pasal yang pertama, ayat ke-15. Katanya, waktunya telah genap. Kerajaan Allah sudah dekat. Bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Yesus datang, dia memberitakan kemerdekaan. Itu tadi Galatia 5 ayat 1 tadi ya. Jikalau Kristus yang memerdekakan kamu, barulah kamu merdeka dengan sesungguhnya. Dulu dari penjajahan Belanda, Jepang, kita merdeka masuk, kita menjadi negara Republik Indonesia. Untuk merdeka dari penjajahan dosa, penjajahan iblis, kita merdeka, kita masuk menjadi kerajaan Allah. Warga kerajaan Allah. Untuk merdeka dari penjajahan dan masuk dalam kerajaan Allah, Yesus berkata, kerajaan Allah sudah dekat. Kerajaan Allah sudah dekat. Engkau mau masuk dalam kerajaan Allah bisa. Tapi jalannya bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Kalau enggak bertobat, tidak akan masuk dalam kerajaan Allah. Harus punya tekad yang kuat untuk bertobat. Apa artinya bertobat? Menyadari dan mengakui bahwa selama ini hidup kita hanya berpusat pada diri kita sendiri. Orang yang hidupnya selalu berpusat pada dirinya sendiri, dia sebenarnya ada dalam penjajahan.
penjajahan dosa yang bekerja melalui kehendak dirinya sendiri. Karena tadi kita udah baca bahwa sebenarnya dalam diri kita nggak ada sesuatu yang baik, nggak ada niat yang baik. Itu sebabnya kita perlu dimerdekakan. Dulu kita merasa aku orang baik, aku beda dengan orang yang lain, akulah sering rahasia. Kita suka membanding-bandingkan diri kita dengan orang yang lain. Dulu. Dan kita berpikir kalau aku melakukan ini, aku melakukan ini, aku melakukan ini, aku akan sukses, aku akan mendapatkan kebahagiaan, aku akan menemukan hidup yang sejati. Tapi kita tahu sekarang bahwa dengan segala usaha kita, kemampuan kita, pengetahuan kita, kekayaan kita, kekuatan kita, segala yang kita miliki, nggak bisa kita mendapatkan kehidupan yang sejati. Kita sadar itu, lalu kita bertobat. Apa arti bertobat? Berbalik. Kalau dulu kita jalan ke sana, kita berhenti, kita berbalik. Lalu kita berjalan dalam satu jalan yang baru. Tapi aku ketemu dengan banyak orang Kristen yang berjalan ke sana. Atau dia dengar firman Tuhan, ih betul ya, akhirnya dia berbalik. Kelihatannya dia berbalik. Tapi akhirnya hidupnya sama saja. Persis seperti firman Tuhan yang kita dengar beberapa waktu lalu tentang orang yang penyewa di rumahnya diusir. Rumahnya enggak diisi. Akhirnya yang nyewa itu datang lagi. Dilihatnya rumahnya kosong, diajaknya berapa lagi? 7 orang kawannya preman. Jadi akhirnya orang itu lebih jahat. Orang bertobat itu artinya dia berbalik, dan sekarang kalau dulu dia mempercayakan hidupnya pada pikirannya sendiri, kehendaknya sendiri, pendapatnya sendiri, sekarang dia berbalik, dia mempercayakan hidupnya pada Injil, pada firman Allah. Hidupnya hidup berdasarkan firman Allah. Ukuran benar apa tidak dia hidup itu diukur dari firman Allah. Bukan dari pendapat diri sendiri, bukan pendapat kata orang. Mungkin contoh anak yang bungsu itu cocok ya. Anak bungsu itu kan dia di rumah bapak mula-mula. Tapi dia nggak mau diatur sama bapak. Dia kayak mobil yang daerah ujung Deleng sana, ATQJ. Moto hidupnya suka hatiku. Nyanyiannya pun tiap minggu, suka-sukaku Tuhan, suka-sukaku Tuhan. Dia merasa di rumah, nggak enak ini, nggak bisa suka-suka di sini. Diatur bapak selalu, diatur banyak kali peraturan, nggak suka aku di sini. Akhirnya dia nggak peduli dengan hati bapaknya. Dia berkata bagi harta. Bapaknya bilang janganlah bagi harta. Kita kan orang karo. Kalau orang karo itu udah mati bapaknya, udah mati orang tuanya baru bagi harta kan gitu. Ya nggak apa-apa lah Pak, anggap aja bapak udah mati. Katanya. Kurang ngajar gitu. Bapaknya lembut gitu, lemah lembut. Ya adalah hanya dibagi harta, dihabiskan
Dia jual hartanya, dihabiskan dengan judi, foya-foya, pelacur. Habiskan semua. Dia berkata, inilah hidup yang sesungguhnya, katanya. Inilah hidup sesungguhnya. Berpesta pora tiap-tiap hari. Oh, banyak kawan. Ya, memang di dunia ini kan banyak uang, banyak kawan. Ya kan. Ada uang, abang sayang, katanya. Kalau nggak ada uang, abang melayang, katanya. Bah, inilah dia. Inilah dia. Sepertinya pada waktu yang singkat memang benar. Sering sekali kita kata, ya aku diberkati. Bagi aku pasu-pasu Tuhan. Begini pun kulakukan. Tengok aku diberkati oleh Tuhan. Iya mungkin untuk waktu yang singkat. Betul. Tapi masih ingat tentang saya sampaikan firman Tuhan tentang hukum tabur tuai. Yang sedih. Anak cucu kita nanti yang menuai. Itu paling menyedihkan. Saya melihat, aduh, kadang-kadang saya lihat beberapa orang itu kasihan. Kasihan hidupnya, kacau balau, didoakan, digimanain. Tetap, aduh, ada anaknya yang idiot. Tahu kamu idiot? Idiot itu kalau dia merokok, dibuangnya puntung rokoknya di sini diinjaknya. Pada puntung rokoknya di sininya gitu. Orang idiot itu mancing di rumput. Datang dokternya, biasa kan dokter kalau di rumah sakit orang idiot, dokternya pun agak idiot biasa. Datang dokternya, berapa udah dapat katanya? Nggak ada, kata orang idiot. Pergi dokternya. Orang idiot bilang, dokter gila. Mana ada di rumput ikan? Yang mana ini yang idiot ini? Orang gilanya atau dokternya? Ada yang gitu. Keluarganya aneh sih, aneh. Masalah sana. Ada kelainan sana. Ada 7/5 di sana. Ada 8/10 di sana. Ada 9/15 di sana. Ada telu tali di sana. Ada lasaksa di sana. Aku pernah nginjil ke satu tempat Pangalauan namanya. Jadi dari Ajibata naik kapal kecil kami dari Ajibata di Parapat terus sampai di satu pulau. Lalu sampai kami di tepi pantai, aku melihat ada satu orang lagi mendayung perahu nangkap ikan. Cepat-cepat dia kejar kami, cepat-cepat dia kejar. Dia juga mendarat. Dan waktu dia mendarat saya perhatikan, dia berjalan dengan merangkak. Nggak bisa jalan gitu. Dia merangkak, dia geser-geserkan badannya gitu. Dan herannya kami jalan naik ke gunung, dia bisa ikut pelan-pelan dari belakang karena ingin ikut kebaktian. Aku tanya, kenapa Bapak itu? Dan orang menjawab, Pak, bukan cuma dia, mereka bersaudara, begitu semua. Kok bisa? Saya bilang, karena dulu kakeknya pernah mengutuk Tuhan. Sedih sekali ya. Kita pasti nggak mau gitu. Jadi itu maka selalu saya bilang kalau adilabo latutus atau ngikut Tuhan demi diri dulu udah alih.
Tapi tutuslah tendo ngikut Tuhan demi anak Kempondo. Kalau saudara tidak mau sungguh-sungguh ikut Tuhan demi dirimu, nggak apa-apalah. Saudara yang nggak sungguh-sungguh, saudara nanti ke neraka kan nggak apa-apa. Aku je, adi aku baca, aku genca jam, nggak apa-apa. Tapi yang sedih akibat kita orang lain yang merasakan. Anak-anak kita yang nggak bersalah, cucu kita yang nggak bersalah. Bahkan aku melihat anak-anak saudaranya pun, bayangkan anak-anak saudaranya pun terpengaruh. Saudara bisa bayangkan kalau hidupku nggak benar. Sampai anak adikku rajin pun terpengaruh. Sampai anak adikku adat, anak adikku jamin, anak adikku ani pun terpengaruh gara-gara aku. Sangat menyedihkan. Dan anak bungsu itu nggak merasa, nggak peduli dia. Tiap hari, tiap bangun, suka-sukaku Tuhan, suka-sukaku Tuhan. Sepertinya itulah kehidupan. Merdeka katanya. Tapi sebenarnya dia bukan merdeka. Dan akhirnya semuanya habis. Yang lebih sedih, udah habis semua, datang lagi kelaparan. Lukas 15 ya. Udah habis semua, datang lagi kelaparan. Dan perut ini nggak pernah bisa kompromi. Nggak pernah. Dan akhirnya terpaksa dia cari kerja. Dulu selalu makan di restoran, lama-lama di rumah makan. Udah nggak bisa lagi makan di rumah makan, terpaksa makan di warteg yang di kaki-kaki 5 itu. Pasar Kaget. Pasar Kaget pun nggak bisa lagi, terpaksa makan di Warpah. Warung sampah. Di tong-tong sampah itu. Cuman sayang di tong sampah dia selalu kalah sama anjing. Akhirnya nggak tahan, dia cari kerjaan, nggak ada kerjaan lain kecuali jaga babi. Dan pada masa itu jaga babi itu beda dengan kita sekarang jaga babi. Kalau kita sekarang kayak Hindu ngasuhi babi masih lumayan. Dulu dibilang jaga babi itu aduh sangat hina karena babi bagi orang Israel itu najis. Nggak ada orang mau. Najis, binatang najis. Dan yang lebih sedih, akhirnya dia lebih hina dari babi. Ada makanan babi, kalau babi yang makan boleh. Kalau dia karena laparnya dimakan, dimarahin. Babi boleh, dia nggak boleh. Berarti babi lebih berharga dari dia. Waktu Yesus berhadapan dengan orang gila di Gerasa, di sana ada berapa ekor babi? Ada 2000 ekor babi. Mana lebih berharga? 2000 ekor babi atau orang gila? Orang gila lebih berharga. Buktinya Yesus mau korbankan 2000 babi supaya orang gila sembuh. Orang gila lebih berharga daripada babi. Anak bungsu, babi lebih berharga dari anak bungsu. Berarti orang gila jauh lebih berharga daripada anak bungsu. Syukurlah, ya, syukurlah. Dia nyesal, dia bertobat. Syukurlah, dia menyesal, dia bertobat. Dan akhirnya dia pulang ke rumah bapaknya.
Bapaknya memeluk dia. Waktu dia bilang, "Bapak, aku nggak pantas lagi." Bapak bilang, "Enggak, kau anakku." Dia diterima kembali, dikasih pakaian, kasih cincin, kasih kasut. Dia dipulihkan kembali. Posisinya sama seperti dulu sebelum dia meninggalkan rumah bapaknya. Dulu waktu di rumah bapaknya, dulu nyanyiannya selalu apa? Ate-ateku Tuhan. Dulu, sekarang artinya bapaknya bilang, "Anakku, kau dikembalikan posisimu. Kau sama seperti dulu. Hakmu sama seperti dulu. Tidak ada bedanya dengan dulu. Tapi jangan lupa pengalamanmu di kandang babi." Bilang sebelahnya, "Jangan lupa pengalamanmu di kandang babi." Bilang. Supaya apa? Supaya jangan sombong. Kalau kita sama-sama naik pesawat, mau saudara satu waktu nanti kita semuanya, satu waktu jalan-jalan ke Israel, semuanya satu pesawat terbang. Muat kok. Mau? Oh, haleluya. Lalu waktu kita terbang sama-sama, pas di atas India. Karena kalau Israel itu kan melewati Malaysia, India, lewat Mekah. Jadi aku mengikuti Mekah. Lewat di bawahnya ada Mekah, kita lewat di atasnya semua. Lalu waktu kita terbang, kita kan senang kita kan senang ya di atas ya. Senang apa enggak? Oh, nyanyian kita lagu apa? Oh Jerusalem, wah, kau masuki gerbangnya dengan, wah, senang kita. Wah, ramai pas di atas India. Ternyata ada masalah dengan pesawat kita. Lalu pesawat itu mulai nongki. Dari 15 km turun. Udah nampak pohon-pohon kelapa. Kira-kira saudara bilang apa waktu itu? Hah? Masih nyanyi, oh Jerusalem, ku masuki. Masih? Enggak. Apa kita bilang? Wah! Enggak, waktu itu enggak ingat lagi kuncinya, kunci apa? Enggak ingat lagi ada transparannya, ada enggak? Tuhan. Lalu kita mulai pesawatnya mulai nyambar daun pohon kelapa. Udah kata. Apa kita bilang? Tuhan, tolong Tuhan. Dan akhirnya Tuhan tolong. Pesawatnya naik lagi ke atas. Naik ke atas. Kembali normal. Kita bilang apa sama Tuhan? Haleluya. Kita nyanyi apa? Oh Jerusalem, kau masuki gerbangnya. Tuhan bilang, hey, dengar. Boleh nyanyi oh Jerusalem. Boleh nyanyi kau masuki gerbangnya. Tapi jangan lupa daun-daun dekat pohon kelapa. Aku mau tanya, dari seluruh perjalanan kita dari sini sampai Israel, di manakah kita paling dekat dengan Tuhan? Waktu dekat dengan daun kelapa. Bilang sebelahnya, kalau dekat daun kelapa pun jangan takut kawan. Bilang pada sebelahnya, itulah tempat paling dekat dengan Tuhan. Bilang, haleluya. Dan saya percaya bagi anak bungsu, pengalamannya di kandang babi, pengalaman yang tidak bisa dilupakan.
Dulu di rumah bapaknya dia nggak merasa puas. Dia pergi dan mengalami penjajahan di kandang babi. Tapi waktu dia bertobat, dia menyesal, dia berbalik, dia kembali ke rumah bapaknya. Waktu dia sampai di rumah bapaknya, barulah dia sekarang bisa merasakan apa bedanya di rumah bapak dengan di luar. Dulu dia merasa di luar lebih enak, di luar lebih merdeka, di luar lebih senang. Sekarang baru dia bisa rasa sebenarnya di rumah bapak tidak ada yang bisa dibandingkan dengan tempat yang lain. Itulah seharusnya yang kita alami dalam kemerdekaan ini. Bersama dengan Tuhan. Tidak ada tempat yang lain yang lebih baik. Dimanapun. Biarpun di istana pun, dimanapun. Tidak ada tempat yang lebih baik. Daripada di rumah Bapa. Daripada tetap beriman, percaya, bersandar pada Tuhan. Amin. Nah, waktu kita udah bertobat. Waktu kita udah percaya pada Injil. Markus 1:15 tadi berkatakan waktunya telah genap, kerajaan Allah sudah dekat. Bertobatlah dan percayalah pada Injil. Waktu kita bertobat, percaya pada Injil, kita memulai satu babak baru dalam hidup kita, yaitu hidup dalam kerajaan Allah. Kerajaan Allah itu artinya Allah yang jadi raja. Kalau kerajaan Inggris, kerajaan Ratu Elizabeth, dialah jadi raja. Kerajaan Allah, Allah ya lah yang jadi raja. Dulu kita yang jadi raja. Tapi sekarang kita rela, aku rela turun tahta. Aku lepaskan mahkotaku. Tuhanlah jadi raja. Tuhanlah yang berkuasa atas hidupku. Sejak kita lepas dari penjajahan, kita merdeka. Merdeka tidak selalu berarti bebas. Saya ulang, merdeka tidak selalu berarti bebas. Karena waktu kita bebas dari penjajahan Belanda dan Jepang, kita merdeka, tapi di dalam kemerdekaan ada aturan-aturan. Ada aturan-aturan. Waktu kita bertobat, percaya akan Injil, maka berarti kita masuk dalam kerajaan Allah. Artinya kita itu mau tunduk takluk kepada aturan-aturan yang ada dalam kerajaan Allah. Coba di Indonesia, kalau saudara baca koran, banyak pengusaha-pengusaha nggak mau bayar pajak, akhirnya mereka disita, dilelang. Bahkan ada yang masuk penjara karena nggak mau menurut aturan-aturan, meskipun Indonesia sudah merdeka. Kemerdekaan tidak berarti kita bebas begitu saja. Kemerdekaan secara rohani berarti memang kita lepas dari penjajahan dosa, tapi kita sekarang menyerahkan diri dalam pemerintahan Allah. Dalam Roma pasal yang ke-6. Kamu telah dimerdekakan dari dosa. Jadi dulu kita hamba dosa ya. Jadi kita telah merdeka dari hamba dosa. Dan menjadi hamba kebenaran. Tetap hamba loh. Dulu hamba dosa. Sekarang jadi hamba kebenaran. Dulu hidup kita dipakai untuk melakukan dosa, sekarang hidup kita dipakai untuk melakukan kebenaran.
Kita sekarang warga kerajaan Allah. Amin. Jadi sekarang kita punya dua kewarganegaraan. Satu, kita adalah warga negara Indonesia. Artinya semua aturan-aturan yang ada dalam negara Indonesia harus kita turuti. Amin. Dukung pemerintah kita, doakan pemerintah kita, doakan pemimpin-pemimpin kita. Kalau kepala desa bilang gotong royong, katanya gotong royong. Kalau pemerintah bilang bayar pajak, katanya bayar pajak. Kenapa? Karena kita menjadi warga negara Indonesia. Tapi kewarganegaraan Indonesia ini terbatas hanya sampai selama kita hidup. Hari Jumat yang lalu saya mengubur pendeta MP Barus Brastagi. Dia sudah meninggal ya, hari Jumat lalu. Nah, sesudah dia dikubur, dia sekarang nggak takluk lagi pada hukum pemerintah. Jadi nggak perlu kepala desa datang ke kuburannya, tak pajak do katanya, nggak perlu lagi. Dia udah lepas dari pemerintahan Indonesia. Tapi beda dengan pemerintahan kerajaan Allah. Pemerintahan kerajaan Allah mengikat kita. Dan kita akan ada dalam pemerintahan kerajaan Allah bukan hanya sampai kita mati. Tidak. Kita ada dalam kerajaan Allah sampai selama-lamanya. Wow, luar biasa. Itu maka dalam firman Allah pun diajarkan tentang aturan-aturan. Ya melalana hari ngatur nepi gereja teh ya memang. Di Indonesia aja pun kan banyak peraturan. Ya. Di gereja ini aja banyak peraturan. Peraturan kita kalau kebaktian biasanya jam 10. Melalana hari gua makalah jam sada. Aku jam sada teku ni dulu kam jam sada. Isi bilalit jelma. Aturan kita nggak tertulis kalau kebaktian duduk di bangku kan gitu. Kan bisa juga, aku nggak mau di bangku, aku mau di pintu gerbang sana, silahkan. Dalam kerajaan Allah juga banyak aturan-aturan. Kalau saudara baca di Warta Jemaat, saya tulis di sana, bacalah Matius pasal 5, pasal 6, pasal 7. Karena 3 pasal itu mengenai khotbah Yesus di bukit. Yang semuanya berisi tentang aturan-aturan dalam kerajaan Allah. Kalau Indonesia itu adalah Undang-Undang 45 ya, Undang-Undang tahun 45. Itulah Undang-Undang Dasar Republik Indonesia. Maka Undang-Undang Dasar Kerajaan Allah itu dicatat dalam Matius 5, Matius 6, Matius 7. Baca di situ. Banyak di situ. Saya singgung beberapa di antaranya. Kalau dalam Matius 5 itu kan dimulai dengan berbahagialah. Berbahagialah orang yang rendah hatinya. Jadi kita itu harus belajar dari orang yang rendah hati. Jadi orang yang rendah hati. Amin. Orang rendah hati itu enggak mudah sakit hati, enggak mudah tersinggung. Apalagi dikatakan di sini, berbahagialah orang yang haus akan kebenaran. Apa kebenaran? Yohanes 17 ayat 17, firman Allah adalah kebenaran. Orang yang hidup dalam kerajaan Allah adalah orang yang haus akan kebenaran. Haus firman Tuhan. Memang umumnya orang kalau bertambah tua lebih sulit konsentrasi biasa. Jadi aku kadang-kadang maklum juga kalau aku khotbah gitu. Ada yang udah tua-tua tidur dia. Ya aku ya ngerti juga lah gitu. Cuman syukurnya di sini sih nggak usah kamu lihat kesana kemari. Baru-baru ini aku meletakkan batu pertama di Pasar 4 Kuta Limbaru. Mama Ivan juga ingat.
Jadi waktu aku khutbah, aku lihat nenek-nenek tidur dia dua-dua. Maklum juga lah aku, memang usia memang membuat kita begitu, ya kan. Ya paling enggak kan lumayan daripada di rumah enggak bisa tidur. Tapi ciri-ciri orang yang hidup dalam kerajaan Allah, dia haus akan kebenaran. Apalagi berbahagialah orang yang teraniaya karena namaku, katanya. Ciri-ciri dalam kerajaan Allah itu rela teraniaya. Ya kadang-kadang difitnah orang kita, ya kan? Biarpun kadang-kadang orang ngomongin kita, biarpun nggak benar, namanya pun fitnah. Ya nggak apa-apa, itu memang resiko kita, nggak usah marah. Karena itu memang ciri-ciri dari orang yang hidup dalam kerajaan Allah. Yesus aja seperti itu, nabi-nabi. Coba baca di Alkitab, nabi-nabi mana yang nggak dianiaya? Apalagi dikatakan dalam Matius 5, kamulah garam dan terang dunia. Bilang sebelahnya, kamulah garam dan terang dunia. Bilang. Apa garam? Siapa di antara saudara di sini yang menyimpan garam di tempat yang sangat bagus di rumahnya? Coba angkat tangan. Bikin lemari khusus untuk dia, pakai kunci lagi. Ada di sini? Enggak. Di mana kamu taruh garam? Kalau zaman dulu di para-paranya. Tempat paling nggak berharga. Kadang-kadang kita nggak dihargai, nggak apa-apa. Yang penting kita diperlukan. Karena dimanapun ditaruh, dia siap masak, pasti dicari-cari, iya kan, dicari-cari. Itulah kita. Kadang-kadang orang nggak hargai kita, enggak. Tapi pas nanti mana si anu, baru kelihatan kita ini orang penting. Itulah garam. Dan garam nggak menonjol. Coba ambil sayur, taruh garam. Garamnya nggak bilang aku langit melengas. Aku nggak mau ikut mencair. Aku mau kelihatan terus, katanya. Kalau dia mau kelihatan terus, maka hidupnya nggak bermakna. Justru waktu dia cair nggak kelihatan lagi. Dicari mana garamnya, udah nggak kelihatan. Tapi bisa dirasa kehadirannya. Itulah kita. Enggak jadi pengurus, enggak. Pokoknya orang terasa pelayanan kita ada. Biarpun dikasih kita pangkat eporus. Kalau datang enggak datang pun kita enggak orang peduli. Orang lain enggak peduli. Enggak terasa. Apa gunanya? Biarpun dalam daftar enggak ada kita. Tapi kalau enggak ada kita, mana dia ya, mana dia ya, mana dia. Itulah keberadaan kita. Kitalah garam dunia. Kalau kamu mau simpan ikan untuk waktu yang lama, macam mana kamu bikin? Pakai garam. Karena garam itu mengawetkan. Garam nggak pernah bikin lebih cepat busuk. Kalau kamu hadir dalam hidup orang itu cepat busuk atau awet? Kamulah terang dunia, katanya. Dulu terang yang dimaksud dengan terang itu bukan gini, bukan lampu gini. Dulu kalau terang itu kan kayak pelita, kayak lilin. Terbakar dia. Lilin itu coba. Makin lama makin pendek, makin lama makin pendek. Dia yang dibakar. Tapi orang lain menikmati terangnya.
Dan ada firman Allah bilang, tidak ada orang yang memasang pelita dan menutup dengan tumba, dengan gantang katanya. Enggak ada. Pernah kamu pasang lilin kamu tutup pakai gantang? Dengar, aku marah kali ini. Sekali-sekali kan bapak marah sama anaknya, nggak apa-apa ya. Sering sekali pelita anduk kamu tutup dengan gantang. Akibatnya cahayanya nggak berdampak bagi orang yang lain. Apa gantang? Takaran beras. Untuk apa beras? Untuk perut. Sering sekali cahaya kesaksian kita nggak jadi berkat gara-gara perut kita, gara-gara kepentingan kita, gara-gara urusan kita, gara-gara cari makan kita, hidup kita nggak jadi terang bagi orang yang lain. Apalagi dikatakan dalam Matius 5, masih ingat khotbah tentang 1 mil, 2 mil? Itu kan dari Matius 5. Kalau orang memaksa engkau jalan 1 mil, jalanlah dengan dia 2 mil. Itu artinya melayani lebih dari yang diminta. Bilang sebelahnya, ayo melayani lebih dari yang diminta. Enggak cukup jadi orang Kristen, Kristen pahat. Adilah kahkah lardahin. Suruh makardahin. Itu semua dalam Matius pasal 5. Itu tentang hukum-hukum kerajaan Allah. Apalagi dalam Matius 5, 6, 7 diajari. Kita harus berdoa, kita harus mengampuni, kita harus memberi, jangan menghakimi. Di situ diajarkan juga, jangan kamu kumpulkan harta di dunia. Karena di dunia banyak pencuri. Banyak karat, banyak ngengat, simpanlah hartamu di sorga. Itu semua dalam Matius 5, 6, 7. Apalagi dikatakan, janganlah kamu khawatir tentang apa yang kamu makan, kamu minum, kamu pakai. Jangan khawatir. Karena Bapamu yang di sorga mengetahui keperluanmu. Itu dikatakan dalam firman Tuhan. Apalagi di sana, mungkin satu ayat yang sangat terkenal ya. Matius 6:33, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua yang lain akan diberikan kepadamu. Itulah hukum-hukum kerajaan Allah. Dan banyak lagi, silakan saudara bacalah. Matius 5, 6, 7, saudara akan mendapat banyak berkat di sana. Bagaimana seharusnya kita hidup di dalam kerajaan Allah. Harus ada satu perubahan. Mungkin Sakius contoh yang bagus ya. Dulu Sakius gimana? Biarpun dia kaya, hidupnya nggak puas. Terlalu ada kekosongan dalam dirinya. Dia selalu mencari di mana aku bisa mendapat kepuasan, di mana aku bisa mendapat kepuasan. Akhirnya satu hari dia bertemu dengan Yesus. Dia mengalami satu perubahan. Dia merdeka dari kuasa dosa. Dan dia mengundang Yesus masuk di rumahnya. Dan waktu orang bersungut-sungut dan bilang, kenapa Yesus masuk di rumah Sakeus? Sakeus menyatakan sesuatu yang membuktikan dia orang yang berbeda. Dia berkata, ya Tuhan, setengah hartaku kuberikan kepada orang yang miskin. Dulu mana pernah dia berpikir memberi. Dia selalu berpikir ngalau. Ada lagu bahasa tamu, jalo madiau, jalo diau, jalo madiau, jalo diau. Atur kan aslinya kan jalo madiau, jalo diho, jalo madiau, jalo diho. Gitu aslinya. Tapi dia nyanyi jalo madiau, jalo diau, jalo madiau, jalo diau. Terus jalo madiau, jalo diau. Diau terus.
Persis seperti Salomo berkata, si lintah mempunyai 2 anak perempuan. Yang pertama namanya untukku, dan yang kedua namanya untukku. Kalau lahir anaknya yang ketiga, untukku juga. Kalau lahir anak yang keempat, untukku juga. Itu dulu, Sakius yang dulu. Tapi waktu dia bertemu Yesus, waktu dia undang Yesus, dia merdeka dari hidupnya dulu. Dia berkata, setengah hartaku kuberikan kepada orang miskin. Dan kalau udah pernah ada orang yang kutipu, ku kembalikan 4 kali lipat. Inilah orang yang merdeka yang sesungguhnya. Saya berharap di hari kemerdekaan ini sungguh-sungguh kita semua menikmati kemerdekaan yang sejati yang berasal dari Tuhan. Amin. Kita juga mau berdoa bagi bangsa dan negara kita ini, supaya sungguh-sungguh bangsa dan negara kita ini bukan hanya menikmati kemerdekaan jasmani, tapi sungguh-sungguh akan menikmati kemerdekaan yang sejati, jasmani, jiwani, rohani.